Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan tutorial belajar Flutter-nya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat project ya. Kita sudah buat project namanya Hello. Ya, silakan teman-teman buka projectnya. Jadi kita masih pakai project yang sama. Nah, di project Hello ini kita sudah jalankan dan tampilnya seperti ini ya, seperti ini tampilan awal dari Flutter-nya. Sekarang kita akan bahas kodenya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bahas kode ya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka file namanya main.dart, adanya di folder lib. Kemudian ada file namanya main.dart. Jadi nanti semua file-file Flutter kita itu kita nyimpannya di folder lib ini. Ya, di folder lib ini. Silakan dibuka. Kemudian hapus saja komen-komennya ya, biar codingnya kelihatan sedikit. Oke, kita akan bahas pertama kali. Yang pertama ada import Pikit Flutter material.dart. Ya, ini wajib ya, ini wajib ada. Setiap kali kita buat file, ini wajib kita sertakan. Kemudian ada void main run app buka kurung my app. Nah, ini disebut dengan lambda expression atau cara penulisan metode menggunakan gaya lambda. Karena kalau metode biasa itu kita nulisnya kan gini, void main seperti ini ya, run app my app. Oke. Nah, ini sama saja. Nah, ini sama saja. Kalau saya matikan ini sama ya. Nah, jadi ini disebut dengan gaya penulisan lambda. Kalau ini cara penulisan lama yang biasa kita pakai. Oke, paham ya? Nanti lambda ini akan sering digunakan di Flutter-nya. Oke, kita lanjutkan. Metode main ini akan menjalankan kelas namanya myApp ya, kelas myApp. Kelasnya itu kebetulan di satu file yang sama. Ini kelas myApp. Ini adalah root project kita. Root project kita. Kelas myApp, titelnya itu menggunakan teks isinya adalah Flutter demo. Ya, ini nanti jadi titel dia. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah di bagian home. Ya, di bagian home. Di bagian home ini dia akan manggil kelas, nama kelasnya adalah my homepage ya, my homepage. Nah, ini boleh saja nanti di file yang berbeda, jadi tidak mesti di satu file semua. Kalau di satu file semua kan kita bingung ya nanti lihatnya. Bisa saja kita buat file yang berbeda, itu tidak masalah ya, nanti kita buat. Nah, ini baru kode-kode Flutter-nya ya. Oke. Kita bahas dari my homepage ya. My homepage ini adalah kelas yang menjalankan my homepage state ya, my homepage state. My homepage state ini baru berisi widget ya. Widget inilah tampilan-tampilan dari Flutter. Ini sekilas kodenya kelihatan ribet ya, memang kelihatan ribet, tapi sebenarnya nanti kalau kita sudah pisah-pisahkan dia di kelas-kelas lain itu lebih gampang. Sekarang kita fokus di widget ya, widget build return scaffold. Oke, di sini Flutter itu terdiri dari dua. Yang pertama ada app bar, kemudian ada body. App bar itu ini app bar, body itu isinya ini ya, isi program kita. Contohnya misalnya teksnya saya ganti halo Unama. Oke, kita simpan. Maka teksnya berganti jadi halo Unama. Bodinya, lihat di dalam body ini kan dia ada, pertama ada center. Nah, berarti semuanya nih diapit dengan center kecuali floating action button. Makanya ini kan floating action button ya. Posisinya kan dia tidak ke tengah. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam blok center. Jadi kodenya itu per blok ya, per blok. Di dalam center
turunannya itu childnya ada kolom, ya ada kolom. Kolomnya main aksisnya diatur posisinya center tengah. Nih, ini main aksis tengah. Di dalam kolom baru ada children. Kalau children berarti kan banyak dia. Ini widgetnya bisa banyak. Kalau child itu cuma satu. Nah, ini contohnya dia ada dua. Ada dua widget teks. Teks pertama ini you have, kemudian teks kedua counter saja. Kalau misalnya kita mau menambahkan teks, bisa. Oke, kita tambahkan di sini teks, koma, kita isi saya belajar Flutter, simpan, maka nanti muncul di atasnya nih. Nah, ini untuk menampilkan teks. Nanti ada banyak lah, ada banyak. Ini disebut dengan istilah widget ya. Ini widget, ini juga widget. Widgetnya kan ada banyak, ada 3, 1, 2, 3. Dalam kolom childrennya ada 3 widget. Nah, kemudian kita contoh yang lain itu misalnya ada apa lagi ya? Contohnya kita mau ngasih efek padding misalnya. Padding itu misalnya saya mau ada jarak nih antara saya belajar Flutter sama you have push the button ya. Berarti saya mesti ngasih padding antara teks ini dan teks ini ya. Bisa pakai padding, bisa pakai widget size box ya. Saya pernah coba namanya size box. Kita kasih height-nya misalnya 10, nih. Jadi dia ada semacam box ukuran tingginya 20 30 nih, ini seperti ini ya. Jadi dipisahkan dengan koma ya. Teks, nanti teks ini punya parameter-parameter di dalamnya, misalnya warna, untuk ngatur warnanya, untuk ngatur ukurannya, tapi di dalam sini nanti kita letakkannya ya, karena dia widget dari teksnya. Oke, sekian dulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan coba buat halaman login ya. Kita akan coba buat halaman login. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.